Di sini ada satu keluarga kaya, suami istri yaitu Papih Budi dan Mami Shirley. Anak mereka ada dua. Anak pertama namanya Arnold, punya istri yang lagi hamil namanya Laura. Anak kedua namanya Andre, punya pacar yang polos namanya Jen. Mereka makan malam bersama. Terasa hangat karena si Papih lagi-lagi bercerita tentang kisah cintanya semasa muda. Setelah itu si Mami Shirley memberitahukan kepada anak-anak kalau ayahnya pengen memberitahukan sesuatu. Si Pak Budi bilang kalau dia punya proyek pembangunan kantor bupati. Seneng dong, karena pasti banyak cuan. Gak lama si Andre dan si Arnold saling sindir, karena sebenarnya mereka itu kayak kucing dan anjing, selalu aja ribut. Si Arnold ngejelekin adiknya karena si Andre ini orangnya boros dan playboy. Si Andre juga ilfil sama kakaknya karena si Arnold ini orangnya monoton, gak gaul, gitulah. Makanya karena ribut mulu, si Mami Shirley bilang kalau mereka ribut mulu maka kepaksa bakalan nyabut orang luar buat jadi direktur perusahaan. Papi ambil orang dari luar untuk jadi direktur. Terus gimana lagi dong? Arnold bisa nih, sama Mami kasih dari cepat. Kita harus lincah, beradaptasi. Kalau pemimpin gua kaku. Lu tanya apa pantas mau jadi direktur? Lalu tiba-tiba bel pintu berbunyi, pertanda ada tamu dong. Si Mami yang bukain pintu, dan ternyata itu adalah seorang cewek yang ngaku namanya itu adalah Tika. Si Tika ini orangnya ngeselin, makanya si Mami Shirley ngusir. Tapi pas mau diusir sama security, si Tika malah bilang kalau sebenarnya si Papih Budi itu pernah selingkuh. Loh, si Mami shock dong. Kenapa ini cewek? Dan siapa cewek ini? Jadi kepaksa deh si Tika ini dibiarin masuk. Tuh, lihat aja geng, tingkahnya si Tika. Ngeselin kan? Malah si Tika ini ngaku kalau dia ini adalah anaknya Bapak Budiman dari selingkuhannya. Dan dia minta uang 100 juta. Dan dia janji gak akan bilang ke media soal itu. Kesini untuk minta pertanggungjawaban Pak Budiman yang terhormat. 100 juta rupiah. Tuh. Semua orang gak percaya dong. Ngapain coba orang asing masuk terus ngomong gak jelas kayak gitu. Tapi si Mami ngerasa kalau si Tika ini bener juga. Ya mungkin perasaan cewek gitu ya, suka baper. Malahan si Tika ini bilang kalau dia mau nginep dulu di rumahnya mereka. Ngeselin gak sih? Lagi-lagi Mami Shirley ngizinin. Setelah sarapan pagi, mereka ngumpul lagi dan tetap interogasi si Tika ini. Dan di saat itu mereka kaget karena si Tika bisa tahu semua masalah dan rahasia keluarga mereka. Ya diantaranya, Tika tahu kalau si Laura ini mantannya si Andre. Hah? Ngeri gak sih? Jadi ternyata gengs, si Laura ini dulunya pacaran sama si Andre sekitar 3 tahun alias 3 tahun. Terus putus dan nikah deh sama si Arnold, kakaknya si Andre. Kebayang gak sih gengs, pacaran sama adiknya, nikah sama kakaknya. Yang lebih ngeselinnya lagi, si Tika ini ngebuka rahasia tentang kedekatan Laura sama si Andre. Bahkan setelah pernikahannya sama si Arnold. Hai. Si Arnold marah dong pasti. Istrinya malah main uik-uik sama adik sendirinya. Dan ternyata emang benar si Andre ngaku, si Lauranya juga ngaku dan jelasin kalau saat itu gak terjadi apa-apa. Ah, bohong meren. Dan tiba-tiba Papih Budi dan Mami Shirley dapat telepon dari bank. Dan pihak bank ngasih tahu kalau proposal pinjamannya gak lolos. Pak Budi cemas karena kalau gak dapat pinjaman karena rumah mewahnya ini bakalan disita.
karena udah dijadiin jaminan hutang. Dan tak lama polisi datang untuk nangkep si Tika. Karena memang sebelumnya Pak Budi ini udah ngerencanain soal ini. Si Tika pun ditangkap dan dipaksa buat masuk ke penjara. Tapi pas di luar si Tika ngomong kayak gini, "Saya tahu soal Ambarawa." Si Papih Budi langsung panik dong. "Apalagi nih bocah, kok tahu?" Dengan kesal Pak Budi minta si Tika nggak jadi dibawa. Dan si Tika diminta menceritakan semuanya, terutama soal Ambarawa. 20 tahun yang lalu, Pak Budi pergi ke Ambarawa. Dia berencana untuk melobi seorang pejabat daerah buat dapat proyek. Dan transaksi pun terjadi. Dan si Tika bilang kalau di Ambarawa si Pak Budi ini udah uik-uik sama wanita selingkuhannya bernama Wardani. Dan si Tika bilang kalau dia adalah anaknya Wardani. Uhuy. Auto hancur nih karir si Pak Budi. Keluarga ini pun menjadi kacau karena masalah perselingkuhan Pak Budi yang mereka gak tahu. Tapi tiba-tiba si Laura mau lahirin Orok nih. Ini Orok mau ikutan debat keluarga atau gimana nih? Mereka makin panik. Mau ke rumah sakit gak bisa, manggil dokter gak bisa, bla 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 bla. Tiba-tiba si Tika datang dan nawarin dirinya buat ngebantu lahiran si Laura. Katanya sih dia bisa. Buat teuing si Tika teh paraji merenya. Dan setelah lama berjuang ngahejeun, karena kata orang sih ngelahirin anak gak seindah dan senikmat ngebuat anak. Hai. Si Orok pun lahir dengan selamat dengan bantuan si Tika. Maka dari itu si Arnold berterima kasih banget dong sama si Tika. Dan singkat cerita mereka udah pada tidur, termasuk si Tika. Dan ternyata si Tika mau dibunuh atau mungkin diculik. Udah ketebak dong, ini pasti rencananya Pak Budiman. Dan ternyata geng, si Tika ini jago gelut. Wah, dia siapa sih sebenarnya? Kok jago gelut? Karena gagal, si Papih Budi makin stres dan hampir bunuh diri. Haduh, kumaha ieu nasib aing. Proyek gagal, hutang loba, rumah bakalan disita, rahasia ketahuan sama keluarga. Dia mutusin mau bunuh diri. Cemen pak. Emang sih banyak orang yang lebih susah hidupnya dibanding elo Pak Budiman. Tapi gak banyak orang susah yang cemen kayak elo. Terima kasih. Tapi keburu diselamatin sama si Tika. Di kamar Pak Budiman menceritakan semuanya karena udah lelah mungkin. Emang benar 20 tahun lalu Pak Budi pergi ke Ambarawa. Yang jadi supir saat itu adalah Pak Seto. Dan Pak Seto ini adalah suaminya Ibu Sri, pembantu di rumah ini. Pak Seto gak setuju dengan tindakan Pak Budi yang memang ilegal dan jelas haram. Gitulah korupsi dana anggaran. Tapi soal cerita Tika kalau Pak Budi ini selingkuh itu gak benar. Tapi Pak Budi sebenarnya gak sengaja ngebunuh Pak Seto supirnya. Gitu ceritanya. Ibu Sri memang udah tahu semuanya. Ibu Sri sedih banget dong. Udah mah suaminya mati dibunuh majikannya, ditambah lagi anaknya mati karena jembatan ambruk dikarenakan dana anggaran yang dikorupsi. Edun gak gengs? Tapi karena si Ibu Sri ini orangnya baik, dia gak dendam. Dia malah ngerelain dan sudah ngerasa tenang karena pelakunya yaitu Pak Budiman udah ngaku.
Si Tika juga ngaku kalau dia adalah anaknya Ibu Sri. Emang sih, gue juga dari awal udah curiga gitu. Akhirnya si Pak Budi pun ditangkap polisi. Tapi gengs, film ini belum berakhir. Si Tika dapat uang 100 juta dan Ibu Sri bisa keluar dari rumah itu bareng sama si Tika. Di kamar, Mami Shirley nemuin amplop besar yang berisi koran, pemberitaan kematian Pak Seto dan kartu keluarga milik Ibu Sri. Ternyata gak ada namanya Tika, hanya bertiga. Pak Seto, Ibu Sri dan anaknya yaitu Bagas. Terus si Tika teh saha tuh? Uang yang 100 juta Tika sumbangin ke panti asuhan karena Ibu Sri tidak mau menerima uang itu. Dia udah tenang dan damai sekarang. Dan di akhir film gengs, kita akan dikasih tahu kalau sebenarnya si Tika ini adalah Intel. Pantesan atuh. Sekian alur cerita film kali ini. See you and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.